maksiat, tiba-tiba tergiring hatinya untuk hadir ke majelisnya Imam Hasan Al-Basri. Sampai di sana dia mendengarkan Imam Hasan Al-Basri menjelaskan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah itu menggiring kita ke tempat yang baik, disyukuri karena ini kenikmatan, diberi hidayah sama Allah. Kita nggak mungkin diberikan taufik sama Allah untuk hadir ke majelis ilmu kecuali sudah ada banyak kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Ya kita mau diampuni, ya kita mau dikasih ilmu, ya kita mau dikasih keberkahan dan lain sebagainya. Diriwayatkan salah seorang wali besar namanya Utbatul Ghulam. Tidak ada perbuatan maksiat kecuali pernah dicicipin sama dia. Yaf'alu fawahish, perbuatan dosa-dosa besar sudah dilakukan sama dia. Dikenal sebagai orang yang fasik, orang yang banyak berbuat maksiat. Datang ke majelisnya Imam Hasan Al-Basri. Ini orang ahli maksiat. Utbatul Ghulam syaribul khamr, kerjaannya mabuk, kerjaannya berbuat maksiat. Tiba-tiba tergiring hatinya untuk hadir ke majelisnya Imam Hasan Al-Basri. Sampai di sana dia mendengarkan Imam Hasan Al-Basri menjelaskan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Apakah belum tiba saatnya bagi mereka orang-orang yang beriman hatinya itu merasa takut ketika berzikir mengingat Allah Ta'ala? Kemudian Imam Hasan Al-Basri memberikan penjelasan tentang ayat ini dengan penjelasan yang luar biasa sampai orang semuanya menangis, termasuk Utbatul Ghulam, orang yang ahli maksiat yang menghabiskan usianya untuk mendatangkan kemurkaannya Allah dengan perbuatan-perbuatan dosanya, bisa nangis mendengarkan nasihat yang tulus yang keluar dari lisannya Al-Imam Hasan Al-Basri. Selesai dari itu beliau tanya, "Ya Syekh, apakah Allah itu mau menerima taubat seseorang pendosa seperti saya ini? Saya yang berlumuran dosa ini, apakah kalau taubat diterima sama Allah?" Maka kata Imam Hasan Al-Basri, diterima. Pintu taubatnya Allah terbuka. Gak seperti manusia kalau kita berbuat salah sama orang belum tentu kita minta maaf diterima. Kalau Allah pintu taubatnya terbuka, kau punya dosa seperti apapun diampuni kalau kau betul-betul minta ampun kepada Allah. Sampai akhirnya dia ketika mendengar jawabannya Imam Hasan Al-Basri jatuh pingsan. Bangun dari pingsannya, tanya lagi sama Imam Hasan Al-Basri. Dia masih gak percaya orang seperti dirinya kalau bertobat bisa diterima sama Allah Ta'ala. Saking apa? Saking tahu kalau perbuatan dosa yang dia lakukan tuh betul-betul banyak, sampai dia ngira nggak ada taubat buat orang seperti dirinya. Tapi Imam Hasan Al-Basri masih menjelaskan, diterima sebesar apapun dosamu. Kalau kau betul-betul bertobat kepada Allah Ta'ala, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pingsan lagi, ketika bangun lagi dia tanya lagi, dijawab lagi sama Imam Hasan Al-Basri, diterima. Sampai akhirnya Utbatul Ghulam ini berdoa kepada Allah, "Ilahi, wahai Allah, wahai Tuhanku, in kunta qabilta taubati, kalau engkau menerima taubatku, wa ghafarta dzunubi, dan engkau ampuni dosa-dosaku, fa akrimni bil fahmi wal hifdzi, maka muliakanlah aku dengan pemahaman, mudah memahami dan mudah menghafal, hatta ahfadhu kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an, sehingga aku bisa memahami dan mudah menghafal ilmu dan Al-Quran yang aku dengar." Doa pertamanya diberikan kecerdasan, kalau dengar apapun cepat paham, kemudian cepat hafal. Doa yang kedua apa? "Ilahi, wahai Allah, wahai Tuhanku, muliakan aku dengan suara yang merdu. Ya Rabb, muliakan aku supaya aku punya suara yang indah, sehingga setiap orang yang mendengar bacaanku bertambah kelembutan dalam hatinya, walaupun orang tersebut hatinya keras, hatinya kotor." Kemudian yang ketiga dia berdoa, "Ya Allah, muliakanlah aku, berikanlah aku rezeki yang halal,
dan berikanlah aku rezeki yang tidak terduga-duga. Dan doanya diijabahi sama Allah Ta'ala. Karena orang yang bertaubat itu berubah derajatnya dari orang yang dimurkai menjadi apa? Menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, sayang kepada orang-orang yang banyak bertaubat, senantiasa bertaubat. Ketika orang bertaubat, dia naik ke derajat dicintai sama Allah. Kalau sudah dicintai, doanya diijabahi sama Allah Ta'ala. Maka Utbatul Ghulam, ketiga doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya dia ditambahkan oleh Allah pemahamannya, daya hafalnya kuat, dengar ilmu langsung paham, langsung hafal. Doa kedua diberikan suara yang indah sama Allah Ta'ala, sampai diriwayatkan setiap baca Al-Quran, orang yang dengar langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hari di rumahnya dia kalau bangun, tiba-tiba di rumahnya sudah ada yang nganterin makanan, ada marak, ada roti, ada makanan di rumahnya. Dia nggak tahu siapa yang ngantar. Ya ada saja orang yang sedekah tanpa mau diketahui ditaruh di rumahnya. Dan itu semua mustamir, terus berjalan sampai dia meninggal dunia. Ini doanya orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ada ahli maksiat yang bertaubat, hati-hati, jangan kau hina, karena dia sudah berubah statusnya dari pendosa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dirimu belum jadi pecintanya Allah, bisa jadi dirimu belum dicintai sama Allah, bisa jadi engkau belum jadi kekasihnya Allah. Tapi orang yang kau pandang rendah itu karena dia bertobat, taubatnya diterima, dia jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah rendahkan orang lain. Karena apa? Pintu taubat terbuka 24 jam. Dalam waktu detik saja orang itu kalau bertobat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berubah. Tidak ada yang mustahil.